saya sangat menyesalkan ya polisi-polisi kita ini ya rata-rata gitu di mana-mana seperti itu. Jadi tidak paham pola-pola penyidikan yang profesional, sehingga yang ada adalah memaksa-maksa orang. Kalau orang tidak mau mengaku atau mengatakan tidak sesuai dengan keinginan dia pukuli gitu. Ya dia sempat ngancam-ngancam saya kan di sini gitu. Dia bilang kami kan datang baik-baik. Nah, memangnya kamu datang tidak baik-baik ke dalam rumah orang? Ya, itu kan pemikiran apa gitu loh ya. Jadi logikanya itu sangat jauh dari seorang penyidik yang benar, yang profesional gitu ya. Ya, dari kronologis itu apa-apa saja kira-kira yang masuk unsur ya melanggar kode etik kepolisian, SOP, tata cara penyelidikan dan penyidikan. Ya mana saja saya kan nggak paham itu ya secara detail, tapi secara umum ini Pak, yang menurut Bapak secara pribadi kan sampaikan sini keberatan Bapak itu tidak yang paling ini menurut Pak. Ya ada beberapa ya. Yang pertama ya tentu yang paling fatal itu adalah dia memasuki ya, walaupun baru palanya itu yang melongo-longo ke dalam kamar saya ya, tapi dia yang membuka pintu setelah saya masuk untuk mencari kacamata saya dan mengambil HP saya. Itu kan saya tutup pintunya, memang saya tidak kunci ya. Tapi ternyata dia berani gitu menyusul dan membuka pintu, memegang gagang pintu dan membuka pintu, mendorong pintu dan melongokkan kepala ke dalam. Nah itu kan ya, apakah memang polisi seperti itu gitu loh. Jadi itu sangat fatal itu, dan saya minta dia diproses sampai dipecat itu orang itu. Masa polisi tidak tahu tata krama seperti itu dipakai dan dibayar oleh rakyat. Itu ya. Yang kedua itu anak buahnya yang pakai jaket itu ya. Yang pakai jaket itu. Ya saya melihat bahwa dia berupaya untuk menjebak saya dan ya dalam konteks dia ingin mengkriminalisasi saya itu. Kenapa? Karena dia bawa aturan-aturan ya, dia sendiri tidak paham aturan itu mengenai Dewan Pers, kedudukan wartawan, bagaimana sah tidaknya seorang wartawan, lain sebagainya. Ya saya suruh baca sendiri undang-undang itu, undang-undang nomor 40. Tapi dia tidak paham isi undang-undang itu gitu. Tapi ya dia memaksakan pendapat dia. Nah bukan meminta klarifikasi kalau seperti itu. Ya kalau minta klarifikasi kan hanya bertanya dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Tapi kan bukan begitu yang dilakukan itu. Dia berupaya untuk memaksakan pendapat dia dan kemudian meminta klarifikasi soal itu. Ya kan nggak bisa begitu. Ya itu orang itu saya kira tidak layak untuk jadi penyidik seperti itu. Ya. Yang ketiga itu yang nama Gawas itu, siapa Grawas ya, Kompol itu. Ya dia juga ya secara arogan itu ya, arogan dan intimidatif. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak bersedia untuk memberikan keterangan sekarang, kalaupun saya harus memberikan keterangan, saya harus didampingi oleh pengacara saya gitu. Nanti bilang, enggak apa-apa Pak, tapi nanti Bapak akan bertemu dengan saya juga dalam konteks yang lain gitu, di kantor. Itu apa, caranya seperti apa gitu loh itu. Jadi saya sangat keberatan dengan cara polisi-polisi itu datang, dan ya datangnya saja sudah tidak benar gitu. Masa mendatangi rumah warga untuk penyelidikan. Kalau memang mau minta klarifikasi saya, tentu mereka tunggu di kantor lah, undang saya gitu. Nah kalau mengundang tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Laporan siapa yang melapor? Masalah apa sebenarnya? Kan ini masalah undang-undang ITE. Nah itu kan ada SKB tiga lembaga itu, Kapolri, Menkominfo dan Jaksa Agung. Kan bisa dibaca di sana itu terkait dengan pedoman pelaksanaan undang-undang ITE. Nah itu kan ya harus dia ketahui gitu
ya, bahwa harus ada laporan, dan itu laporan absolut untuk bisa memproses itu. Sekarang yang dia pakai di situ LI itu kan laporan informasi dari siapa gitu, tak jelas kan LI itu. Biasanya pemberitaan itu LI juga, surat kaleng LI juga. Ya, jadi perlu kejelasan dalam hal pelaksanaan tugas seorang polisi dalam hal penyidikan. Nah, kalau sudah ada dasarnya, ada yang melapor, misalnya Kapolri melapor, Kapolri nggak bisa melapor. Institusi tidak boleh melapor, jabatan tidak boleh melapor. Yang harus melapor adalah orang. Siapa orangnya yang merasa tersinggung di situ? Ya, jadi kalau Polri yang melapor ya nggak masuk dalam kategori setiap orang, gitu ya. Jadi polisi itu yang tidak paham apa yang dia harus lakukan, dan karena tidak paham dasar-dasar ya pemahaman dasar seperti itu aja dia tidak paham gitu. Saya sangat menyesalkan ya polisi-polisi kita ini ya rata-rata gitu di mana-mana seperti itu. Jadi tidak paham pola-pola penyidikan yang profesional, sehingga yang ada adalah memaksa-maksa orang. Kalau orang tidak mau mengaku atau mengatakan tidak sesuai dengan keinginan dia pukuli gitu. Ya, dia sempat ngancam-ngancam saya kan di sini gitu. Dia bilang, kami kan datang baik-baik. Gila, memangnya kamu mau datang tidak baik-baik ke dalam rumah orang? Ya, itu kan pemikiran apa gitu loh ya. Jadi logikanya itu sangat jauh dari seorang penyidik yang benar, yang profesional gitu ya. Ya, aduh, itu kalau Pak Yanduan berada pada posisi saya, ya di rumah saya gitu loh. Ya, bukan di kantor netral. Kantor polisi kan ya katakanlah cukup netral karena itu adalah kantornya rakyat gitu, yang diberikan kewenangan pada polisi untuk menggunakannya. Tapi di rumah saya mereka bisa melakukan hal seperti itu. Ya, gimana coba ya? Kalau saya melakukan kekerasan pada mereka di rumah saya kan, ya masih dibenarkan oleh hukum itu. Karena di rumah saya, kenapa mereka datang dengan cara-cara seperti itu? Mengatakan bahwa kami kan datang baik-baik, Pak. Emang kalian harus datang nggak baik-baik? Jadi, tapi saya tidak jawab begitu. Saya bilang, saya kan juga terima Anda baik-baik gitu. Masa begitu cara polisi gitu? Saya sangat sangat menyesalkan dan sedih sekali gitu. Nanti saya kirimkanlah voice note saya untuk rekaman video kemarin itu untuk Anda tahu bahwa siapa si Wilson itu gitu. Jadi ini orang-orang ini dia kemarin yang kawan-kawan Pak Yanduan yang pagi-pagi nelpon saya, dia sempat mengatakan bahwa mungkin saja mereka bukan polisi Pak, gitu ya. Kalau tidak ada data-datanya, gitu ya. Oke, ya. Itu Anda yang mengatakan ya, mereka mungkin bukan polisi. Kalau menurut saya ya bukan polisi, karena bukan begitu cara polisi yang baik, yang benar. Ya, datang-datang ya orang masih baru buka mata, saya masih pakai kain sarung. Ya, mereka datang untuk pintu pagar saya. Ya karena saya ingin menyambut mereka dengan baik. Ya udah saya bukakan pintu kemudian masuk. Padahal saya itu masih demam itu. Ini rumah Bapak ini sesuai dengan KTP Bapak, alamatnya? Bagaimana? Ya, sesuai dengan KTP itu. Cuma nomornya kan tidak dicantumkan nomornya. Nomornya kalau buat laporan kan sesuai itu Mas Pak. Betul, sesuai. Berbeda gitu. Ya, tidak. Ya, hanya nomornya saja yang nggak ada di situ. Nomor 29 tidak ada di dalam KTP itu. Apa-apa. Yang penting sesuai KTP bisa. Di sini kan tadi dijelaskan di rumah Bapak. Ya, rumah saya. Ya. Saya tambahin nanti sesuai dengan KTP Bapak alamatnya gitu loh. Betul. Jadi itu yang ketiga ya, orang itu. Ya, orang yang saya ingin agar diproses benar itu. Kemudian yang keempat yang Bapak kan menceritakan yang pertama terkait yang itu dengan masalah melongok masuk kamar itu. Iya. Ya. Yang kedua yang pakai jaket itu. Betul. Yang pakai jaket itu mau mengkriminalisasi Bapak. Betul sekali. Ya. Yang ketiga yang Pak membawa sebagai ini berbakat arogan gitu ya Pak. Ya, arogan dan intimidatif juga dia.
intimidasi, Iya. intimidasi. Kemudian yang melarang foto itu, ya kan Bapak lihat sendiri itu tangannya menutup wajahnya, sambil saya lihat gelagatnya mau ngambil HP saya waktu itu. Tapi saya langsung bilang, kalian kan kok boleh gitu foto-foto saya, videoin saya dari awal kalian datang, kalian dokumentasikan saya. Saya mau ngambil foto aja nggak boleh, kenapa? Ini di rumah saya. Nah, dia itu mana itu kompol kok bisa begitu, itu kan itu sudah harusnya sudah level perwira yang lebih baik itu, ya itu tidak benar tuh dapat kompolnya itu. Jadi jangan pertama datang tuh 5 orang apa? 5 orang itu yang ada di dalam foto itu. Terakhir Pak Kasubdit yang ada. Ya. Kalau mau saya kirim juga itu foto terakhir ya dengan Pak Kasubdit itu. Boleh Pak, di WA dikirim aja Pak. Ya, cuma memang tidak kelihatan wajahnya karena waktu istri saya minta izin untuk foto kami bareng-bareng, ya itu Kasubdit itu sedang menerima telepon dari penasihat hukum saya, ya untuk menjelaskan, ya dan beliau sudah janji kepada penasihat hukum saya bahwa tidak akan ada pemanggilan karena sudah selesai dan dianggap selesai. Saya sudah memberikan klarifikasi juga panjang lebar di situ. Walaupun berarti cuman nggak sampai Bapak dipanggil di kantor klarifikasi ya Pak, ada juga masih di rumah itu ya Pak? Iya. Jadi ya, sebenarnya saya ingin mengatakan ya Pak Yanduan ya, kalaupun saya mau diproses lebih lanjut itu saya nggak takut ya, bahkan ya kalaupun mau dihukum kayak 3 bulan, 6 bulan atau setahun atau berapapun ya suka-sukanya polisi gitu ya, nanti suka-sukanya jaksa lagi, suka-sukanya hakim, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah pesan yang disampaikan oleh masyarakat nyampe kepada Pak Kapolri dan masyarakat luas bahwa itulah yang terjadi gitu. Kalau memang Pak Kapolri dan kawan-kawan itu merasa itu tidak benar, buat bantahan, kirim ke saya, nanti saya viralkan juga gitu. Begitu caranya. Itu cara masyarakat beradab itu. Bukan langsung responsif dengan menggunakan pasal-pasal yang abu-abu seperti ini. Ini unggahannya ini Pak di channel YouTube ya Pak? Iya, channel YouTube saya itu. Oh YouTube, jadi Bapak ini mau narasumber nih. Betul. Bapak narasumber artinya yang menginformasikan narasumber itu bahwa adanya jual beli pangkat gitu ya Pak? Betul. Oh, Bapak di sini hanya mengundang sifatnya gitu kan, bukan dari ucapan Bapak sendiri gitu kan? Bukan. Jadi narasumber itu yang ngomong itu. Ya, bukan dari Bapak kan, sebenarnya di channel Bapak ditayangkan gitu. Ya, atau Bapak nanti mau dengar, saya kirimkan linknya ya, linknya yang dipersoalkan itu. Jadi saya bilang, ya saya punya narasumber. Kalau dipaksa untuk menyebutkan narasumber ya nggak bisa. Kamu tembak aja kepala saya kalau mau seperti itu. Ya, saya itu adalah tanggung jawab moral saya dan itu adalah menjalankan undang-undang. Itu pasal 1 Undang-Undang nomor 40 itu dibaca, di situ ada hak tolak dari seorang wartawan. Kalau kita sebut narasumber kita ya kan polisi tahu gitu. Bagaimana caranya mendapatkan informasi? Tentu saja dengan melindungi narasumber. Ya, para penyidik itu tahu, bukan nggak tahu. Tapi kenapa harus memaksa saya gitu? Berarti kalau Bapak bilang sudah selesai, nggak sampai dipanggil kantor, berarti sempat ada istilahnya pertanyaan-pertanyaan Bapak dari situ Pak, dari orang yang datang ke rumah Bapak itu. Iya, mereka kan berupaya untuk menanyakan siapa yang memberikan informasi itu. Oh, jadi mereka hanya ingin tahu narasumber Bapak siapa gitu. Iya. Intinya itu Pak, intinya itu ya. Intinya itu. Kemudian karena saya tidak mau memberitahukan dengan alasan sebagai jurnalis, sebagai wartawan yang perlu melindungi, yang wajib melindungi narasumber berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu, maka dipersoalkan status saya sebagai wartawan, organisasi PPWI sebagai
tidak boleh menggunakan undang-undang itu katanya. Kenapa? Karena saya tidak diverifikasi Dewan Pers. Saya bilang, kamu salah itu. Dewan Pers itu adalah lembaga swasta, bukan lembaga pemerintah. Itu lembaga non-pemerintah, sama dengan NGO itu. Nah sekarang ini jenis kelaminnya nggak jelas itu. Kalau memang dia lembaga pemerintah, penganggarannya di mana? Dia nyantol ke Kementerian Kominfo sana itu. Kominfo aja bingung kok itu. Nomenklaturnya apa itu Dewan Pers itu? Dia bukan bagian dari pemerintahan kok bisa ada anggaran gitu. Ya, minta anggaran ke APBN itu nggak boleh itu. Nah, akhirnya Kominfo itu menyiasati dengan memberikan PNS di situ, di sekretariat Dewan Pers. Nah, itu sebenarnya sebuah kesalahan kalau ada PNS di situ. Karena di dalam Undang-Undang nomor 40 ya, pasal 15 ayat 1, Dewan Pers itu adalah Dewan Pers independen, yang independen. Independensinya di mana kalau dia sudah nyantol ke pemerintah? Jadi Kominfo juga salah untuk menempatkan pegawai-pegawainya di sekretariat Dewan Pers itu. Bukan lembaga pemerintah kok ada sekretariatnya. Memangnya sama dengan kepolisian ada sekretariat, kementerian-kementerian ada sekretariat jenderalnya, DPD, DPR RI, MPR RI yang ada sekretariat jenderalnya, dan semua lembaga-lembaga negara punya sekretariat jenderal, sehingga punya sekretaris jenderal. Lalu di Dewan Pers, mana ada sekretaris jenderalnya di situ? Tidak ada, hanya sekretaris yang dari PNS Kominfo yang taruh di situ. Udah salah itu Pak Yanduan ya. Tapi oke, saya sudah berteriak-teriak dari dulu, tapi ya tidak didengarkan gitu. Saya hanya ingin agar ikuti aja peraturan yang ada gitu, dengan konsisten. Pak, sebentar Pak. Ya. Ini yang Bapak turunkan surat tugas ini berarti yang 16 orang ini ya Pak yang. Iya. Kan? Iya betul. 16 tapi tidak semua datang ya, tidak semua datang. Melampirkan Pak, mereka melampirkan ini ke Bapak ini ya. Enggak. Ya, saya minta kan. Ya, awalnya mereka nggak nunjukkan, saya minta ada surat tugasnya. Kan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang pemberitaan bohong kalau nggak salah ya. Ya. Yang memerlukan apa nih? Kegaduhan di masyarakat apa ya? Menimbulkan kegaduhan apa di masyarakat misalnya ya? Iya, menimbulkan kerusuhan. Menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Di masyarakat. Oh, intinya poinnya di situ ya Pak, akibat ya intinya kan dari mungkin tayangan di YouTube Bapak terkait informasi yang disampaikan dan langsung oleh Bapak ini dianggap telah menyebabkan mungkin pemberitaan bohong lah gitu ya Pak. Ya, betul. Dugaan pemberitaan bohong satu, menimbulkan kerusuhan. Niatnya untuk klarifikasi gitu. Ya. Tapi kan harusnya di kantor ya Pak. Betul. Bapak sendiri yang mengajari saya soal itu kan, Pak Yanduan yang mengajari saya bahwa itu harus di kantor, bukan di rumah. Resmi kan, karena kan ya kalau emang adanya ini ya laporkan resmi, undangan terkait adanya, nah, mungkin dasarnya apa tuh disampaikan itu betul ya Pak? Benar sekali, 100%. LI kan gitu ya Pak? Ya, kalau saya ini kan guru ya, termasuk guru di Mabes Polri untuk Divisi Humas Polri dari tahun 2013 sampai 2016. Di zaman Pak Rudi Sompi sampai Pak Anton Carlian, ya, Jenderal itu. Jadi kalau saya sebagai guru dari teman-teman polisi, saya kasih 100 buat Anda gitu. Dengan pendapat seperti itu. Itu harus di kantor. Makanya itu penasihat hukum saya komplain itu. Kalau memang mau diminta klarifikasi ya kasih undangan. Nanti kita datang untuk memberikan jawaban. Nah, sekarang kan mengasih undangan seperti apa, Pak Yanduan? Undangannya tentu saja harus ada dasarnya. ILI itu nggak bisa digunakan untuk undang-undang ITE itu. Gimana coba? Ya, apalagi bicara soal itu kerusuhan. Mana ada kerusuhan? Gimana? Gimana coba? Kerusuhan siapa yang rusuh? Mungkin hati mereka yang rusuh-rusuh itu yang sebagian kecil itu.
Iya, Ya, yang merasa mungkin inilah ya, bisa dibilang kesenggol lah gitu Pak. betul, Pak Yanduan. Saya berharap Pak Yanduan memahami konteksnya dan memproses mereka, terutama yang 3 orang itu. Dan kalau pun ya, mau diproses lagi, yang keempat itu yang Jadi video-video. siap, Video siap, tidak meminta izin saya itu. siap. Sebelum mohon maaf ya Pak, kami jelaskan dulu Pak ya. Kalau kami di Bagiando ini kan hanya sifatnya menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPNS Polri. Baik. Nanti setelah kami terima laporan Bapak, nanti sesuai dengan mungkin apakah di situ, tapi pimpinan yang menilai nih Pak, pimpinan kami Pak, menilai apakah masuknya ke ada kode etik profesi atau apa, nanti dilimpahkan kemana, nah itu Pak. Yang jelas, kalau nanti Bapak diterima laporannya, nanti dapat notifikasi Pak dari WA ke handphone Bapak. Baik. Kalau laporan Bapak telah diterima, nanti Bapak menunggu maksimal 20 hari kerja Pak, maksimal itu 20 hari kerja akan dikirimkan SP3D-nya Pak ke handphone Bapak. Terkait aduan Bapak ini dilimpahkan kemana atau ditindaklanjuti kemana, apakah ke Paminal, apakah ke Propos, seperti mana gitu ya Pak. Baik. Jadi kayaknya saya terima nanti Pak, cuma mau waktu karena kan urutan nih Pak, sebelumnya mesti kamu terima dulu laporannya Pak. Ya, mungkin di luar konteks itu ya, saya kan juga berpikir dan menganalisis mengapa teman-teman itu segitu ya gerusa-gerusuhnya gitu ya. Sampai harus mendatangi rumah saya itu pagi-pagi buta begitu ya. Tentu ada pendorongnya itu, ada motivasinya itu. Tapi waktu datang ke sopan nggak Pak? Ya gimana ya, ya apakah memang sudah sifatnya seperti itu atau bagaimana ya, sebenarnya saya tidak nyaman gitu ya untuk menerima mereka itu datang pagi-pagi. Kalau Bapak tidak nyaman kan berarti kan ada sedikit ya inilah, paham saya paham Pak. Iya, saya masih ya pakai sarung dan sebagainya, terus dia maksa-maksa buka pintu pagar gitu ya. Jadi ya kalau itu oke lah, saya tidak bisa ngomong juga karena ya kan itu relatif ya, orang mungkin merasa sudah sopannya seperti itu, sementara ya kita tuan rumah merasa itu kurang sopan, sementara dia merasa sudah sopan gitu ya, udah kesopan santunan itu sudah. Yang penting dia tidak masuk kamar lah gitu lah ya gitu. Kalau sudah sampai segitu itu kan melanggar, itu menginjak-injak harga diri saya juga. Padahal dia sudah lihat foto-foto saya dengan Pak Kapolri di situ, ada dengan Jenderal almarhum Joko Santoso. Kemudian saya sudah lihatkan penghargaan dari Polri, Kapolri 2 kali memberikan penghargaan buat saya, dan dari Polda. Tapi kenapa dia berani seperti itu? Artinya kan memang kurang ajar sekali gitu, tidak menghargai senior dia gitu ya. Jadi saya melihat ya bahwa ini ada kaitannya dengan laporan saya ke KPK yang juga sudah berjalan di Mabes Polri itu terkait dengan dugaan korupsi uang dana BUMN yang dilakukan oleh PWI. Dan PWI Henry Bangun itu yang sudah diusir dari Dewan Pers itu. Nah, orang-orang di belakang Henry ini kan juga ada dari jenderal-jenderal itu, Pak Yanduan. Tapi saya kan ya tidak tahu persis karena saya tidak punya data lengkap soal itu. Tapi mereka berupaya untuk menjegal laporan saya, dan bukan cuma saya yang buat laporan, ada 3 pihak yang buat laporan itu. Dari Lira juga buat laporan, Pak Yusuf Rizal sudah buat laporan ke Mabes Polri. Itu masih saya nggak tahu itu, saya baru mau cek itu apakah jalan atau tidak itu. Tapi 2 video saya itu dipersoalkan. Satu video tentang pelaporan saya ke KPK itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan itu langsung diproses. Bayangkan oleh unit yang sama ya, cyber juga. Jadi mengapa mereka mengejar betul saya ini? Ya,
saya sampai bilang, kalaupun Anda mau penjarakan saya 3-6 bulan, 1 tahun, nggak masalah gitu. Saya akan terima itu sebagai sebuah bayaran, dan itu masih kecil. Demi untuk kebaikan bangsa ini, itu masih kecil kalau saya hanya dihukum sekian itu ya. Ya, pahlawan-pahlawan zaman dulu aja tuh dia menyerahkan nyawanya kok. Kenapa kita cuma penjara sekian tahun, kita keberatan demi untuk kebaikan bangsa ini gitu. Demi untuk kebaikan Polri. Sampai saya bilang ya, apa yang saya laporkan atau sampaikan di video itu, kalau itu benar ya, kalau itu benar ada pembenahan di internal Polri, kan Anda juga yang beruntung. Artinya kalau Anda mau naik pangkat, Anda mau naik mau masuk sekolah, mau dapat jabatan baru, naik pada jabatan baru dan lain sebagainya, Anda tidak perlu bayar. Lah kan Anda yang untung. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Coba. Itu sudah sampai saya jelaskan seperti itu, Pak Yanduan. Saya nggak tahu apakah mereka masuk akal atau tidak, masuk di pikiran mereka atau tidak. Saya nggak peduli. Yang jelas saya sampaikan seperti itu pada mereka. Jadi seharusnya mereka itu berterima kasih pada saya gitu loh. Bahwasanya, oh ada informasi dari masyarakat seperti ini, dan rupanya di dalam internal ini membenahi diri jadinya. Ya saya mau naik pangkat, tinggal ngajukan persyaratan dokumen-dokumen, udah beres. Nggak perlu ada setoran-setoran. Kalau memang itu ada gitu. Ya memang itu ada kan. Iya, saya contohkan itu Aksan itu ngomong di Pare-Pare sana, di apa namanya, di Belopa sana, apa yang dia omongkan kan soal setoran-setoran itu. Akhirnya orangnya malah diparkir gitu di Sulawesi Selatan itu. Berapa kali dia nelfon saya ya untuk minta pendapat dan lain sebagainya. Kan saya kasihan aja gitu. Artinya apa? Cobalah membenahi diri lah. Kalau ada informasi dari masyarakat, ya kalau mau minta keterangan lebih lanjut, ya panggil baik-baik, kita ngomong baik-baik. Ya. Di sini pun saya terima baik-baik, saya berikan kopi mereka, gitu, baik nyaman gitu. Siapa langsung mungkin saya cukup Pak. Oke. Kita bahas lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Yanduan. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Siapa? Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Saya dengan Ibda Anton Pak. Pak Ibda Anton yang baik hati, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Anda memberikan perhatian itu aja sudah senang hati saya, dan saya sudah berterima kasih. Entah itu nanti berproses atau tidak, itu soal nomor 2 sekian lah. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih. Siap Pak Bima. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak.